Dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, barang siapa yang membacanya di malam hari maka dua ayat tersebut akan mencukupi baginya. Tafsiran lain menyatakan kalau keduanya akan mencukupi hal-hal yang berkaitan dengan i'tiqad atau keyakinan. Karena kandungan kedua ayat itu mencakup keimanan dan amal perbuatan secara menyeluruh. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan dalam urusan dunia dan akhirat atau dilancarkan urusan rezekinya setiap hari dan mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka dan dari arah yang tidak diduga. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Sebelum lanjut nonton video ini, lihat tombol subscribe kalian. Kalau masih merah silahkan tekan tombol subscribe-nya sekarang ya guys, karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi wafaqa ibadahul mu'minina li'ada illa a'malis syolihat. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyina wa sayyidina Muhammadin sahibil mu'jizat wa ala alihi wa ashabihi ulil faddaili wal karamat, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad salim tasliman katsiran amma ba'd. Kali ini saya akan menyampaikan 7 keutamaan membaca surat Al-Baqarah pada malam hari. 2 ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah ternyata memiliki keutamaan bagi orang yang membaca 2 ayat tersebut di waktu malam. Surat Al-Baqarah adalah surat kedua di dalam Al-Quran yang terdiri dari 286 ayat dan termasuk dalam surat Madaniyah. Selain itu, Al-Baqarah juga menjadi surat dengan jumlah ayat terbanyak di dalam Al-Quran. Di 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, para ulama mengatakan terdapat keutamaan bagi siapa yang membacanya. Kebaikan jika rutin membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah ini, maka Allah akan memberikan kecukupan baginya untuk urusan dunia dan akhiratnya. Juga ia akan dijauhkan dari keburukan atau kejelekan. Para ulama mengatakan barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah di malam hari, maka ia akan mendapatkan keutamaan luar biasa untuk urusan dunia dan akhiratnya. 2 ayat tersebut juga dapat dijadikan zikir karena di dalamnya terdapat doa kebaikan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, pada saat Jibril duduk bersama Nabi SAW, tiba-tiba beliau mendengar suara gemuruh dari atas beliau. Maka beliau pun menengadahkan kepalanya ke atas. Jibril berkata, itu adalah suara pintu dari langit. Hari ini pintu tersebut dibuka dan pintu itu tidak pernah dibuka sama sekali kecuali pada hari ini. Kemudian turunlah malaikat dari langit. Jibril berkata, ini adalah malaikat yang turun ke bumi dan ia tidak pernah turun sama sekali kecuali pada hari ini. Selanjutnya malaikat itu memberi salam dan berkata, bergembiralah dengan 2 cahaya yang diberikan kepadamu, dan 2 cahaya itu tidak pernah diberikan kepada nabi sebelum kamu. 2 cahaya itu adalah surat Al-Fatihah dan ayat-ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Tidak satupun huruf yang kau baca darinya melainkan akan dikabulkan permintaan yang terkandung padanya. Hadis riwayat Muslim. Riwayat yang kedua dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah menulis kitab 2000 tahun sebelum dia menciptakan langit dan bumi. Di dalamnya Allah menurunkan 2 ayat yang menutup surat Al-Baqarah.
tidaklah kedua ayat tersebut dibaca dalam sebuah rumah selama 3 hari, melainkan syaitan tidak akan mampu mendekatinya. Hadis riwayat Tirmizi. Riwayat yang ketiga dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada suatu malam, niscaya 2 ayat itu akan mencukupinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maksud dari sabda beliau, niscaya 2 ayat itu akan mencukupinya, adalah mencukupi dari sholat malam, dan pendapat lain mengatakan niscaya 2 ayat itu menjadi penangkal dari syaitan di malam itu. Ada juga pendapat lain yang mengatakan dijaga dari segala bencana. Pendapat yang lainnya dicukupkan dengan keutamaan dan pahala. Wallahu a'lam bishawab. Untuk riwayat berikutnya diriwayatkan dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang membaca 2 ayat di akhir surat Al-Baqarah dalam satu malam, maka cukuplah 2 ayat tersebut sebagai penyebab perlindungan Allah kepadanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Untuk riwayat yang berikutnya, yang kelima adalah sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa membaca 2 ayat akhir surat Al-Baqarah pada malam hari, niscaya keduanya akan memelihara dia dari bencana. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan yang keenam dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah menutup surat Al-Baqarah dengan 2 ayat yang diberikan padaku dari pembendaharaan di bawah ars. Maka pelajarilah olehmu dan ajarkan pada istri dan anak-anakmu, sebab ia sebagai salat dan bacaan serta doa. Hadis riwayat Al-Hakim. Yang ketujuh dari Al-Rabi' bin Abdullah Al-Kalai berkata, seorang lelaki berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayat manakah yang ada di dalam Al-Quran yang paling agung? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ayat kursi. Lelaki itu bertanya lagi, ayat manakah di dalam Al-Quran yang ada suka untuk Anda dapatkan dan umat Anda? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, akhir surat Al-Baqarah, karena dia berasal dari gedung rahmat yang berada di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala, dan dia mencakup semua kebaikan di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Darimi. Hadis di atas menunjukkan tentang keutamaan 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. 2 ayat terakhir Al-Baqarah ini termasuk ayat yang dibawa malaikat Jibril dari gedung arsy bersama 3 kumpulan ayat lainnya, yaitu 7 ayat surat Al-Fatihah, ayat kursi, dan surah Al-Kautsar. Berikut ayat terakhir surat Al-Baqarah yang dapat kalian baca dalam video ini dari ayat 285 dan ayat 286. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها
لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Arti dari kedua ayat tersebut adalah Rasulullah telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran dari Rabb-Nya. Demikian juga orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, serta rasul-rasulnya. Mereka menyampaikan, kami tak membeda-bedakan seseorang pun di antara rasul-rasulnya. Mereka menyampaikan, kami dengar dan kami patuh. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Rabb kami, serta pada Engkaulah tempat kembali. Allah tidak membebani seorang pun melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapatkan pahala dari kebajikan yang diusahakannya, serta dia mendapatkan siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Ya Rabb kami, jangan sampai Engkau hukum kami bila kami lupa atau kami salah. Ya Rabb kami, jangan sampai Engkau bebankan pada kami beban yang berat seperti Engkau bebankan pada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, jangan Engkau pikul kepada kami apa yang tidak mampu kami menanggungnya. Maafkan kami, ampunilah kami, serta rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, jadi tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, barang siapa yang membacanya di malam hari, maka dua ayat tersebut akan mencukupi baginya. Tafsiran lain menyatakan kalau keduanya akan mencukupi hal-hal yang berkaitan dengan i'tiqad atau keyakinan, karena kandungan kedua ayat itu mencakup keimanan dan amal perbuatan secara menyeluruh. Dikutip dari beberapa sumber, keutamaan dari ayat terakhir surah Al-Baqarah dan riwayat tersebut di atas, yaitu dapat mencukupi seseorang. Jadi para ulama berpendapat makna mencukupi itu bagi yang membacanya adalah sebagai berikut. 1. Mendapatkan pahala yang besar sehingga akan memudahkan mendapatkan rezeki. Mendapatkan pahala dari qiyamul lail. Yang ketiga, mendapatkan pahala atas membaca Al-Quran. Yang keempat, dijauhkan dari kejahatan jin dan terlindungi dari gangguan syaitan. Yang kelima, akan dijauhkan dari hal keburukan atau kejelekan. Yang keenam, dijauhkan dari segala macam penyakit. Dan yang ketujuh, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kecukupan dalam urusan dunia dan akhirat, atau dilancarkan urusan rezekinya setiap hari dan mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka dan dari arah yang tidak diduga. Selain itu, para ulama juga menyebutkan kebaikan lain jika rutin membaca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah ini, yaitu dengan membaca ayat tersebut imannya akan diperbaharui, karena di dalam ayat tersebut ada sikap pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sesungguhnya Allah lah yang Maha Penolong, dan kita bertawakal hanya kepada Allah, maka semoga Allah menolong kita dari orang-orang kafir. Dan semoga Allah jadikan kemenangan bagi kita atas mereka di dunia dan akhirat, serta berkelimpahan rezeki. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat bagi diri saya sendiri khususnya dan bagi sahabat semuanya. Jangan lupa sedekahkan subscribe kalian, semoga menjadi ladang amal jariah bagi kalian semua. La tazan, jangan bersedih, Allah bersama kita. Salam sukses dan bahagia. Saya Endang Gunawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.